Kamu ngapain ikut-ikut? Kamu ikut kita? Oke. Halo kakak, ini kita lagi di mana sih? Oh halo, kita ada di Laboratorium Fisika Material. Laboratorium ini digunakan dalam riset fisika material maju, yang di dalamnya terdapat 3 bidang utama, yaitu fotokatalis, komposit, dan juga semikonduktor. Nah, selain digunakan dalam riset, laboratorium ini juga digunakan dalam praktikum fisika bahan. Untuk lebih detailnya kita simak lebih lanjut yuk. Di dalam laboratorium fisika material terdapat beberapa alat yang menunjang kegiatan praktikum di dalamnya, yaitu terdapat oven, UV chamber, alat perlengkapan, oven memer, dan ada magnetic heater. Ruang asam digunakan untuk menangani bahan kimia beruap dan korosif. Sebelum digunakan, dinyalakan ventilasi, dipastikan aliran udara stabil, dan digunakan APD, berupa jas lab, kacamata, masker kimia, dan sarung tangan. Saat bekerja, dilakukan kegiatan di dalam area Fumhout atau ruang asam. Jangan memasukkan kepala, dihindari gerakan cepat, dan dijauhkan bahan mudah terbakar. Setelah selesai, dibuang limbah kimia pada wadah khusus, dibersihkan area meja kerja, dan ditutup kembali Fumhout-nya. UTM digunakan untuk menguji kekuatan material dan memiliki resiko terjepit serta pecahan spesimen. Sebelum pengujian, dipastikan mesin telah terkalibrasi. Dipasang spesimen menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari tepi material atau serpihan. Digunakan APD lain seperti kacamata safety atau sepatu safety. Ini apa sih? Ini oven kak. Oh, jadi kakaknya kalau mau pakai alat ini, kakaknya nggak boleh masukin alat yang mudah meledak, kemudian alat yang mudah terbakar, kemudian kakaknya jangan sentuh ini ya. Soalnya ini adalah permukaannya panas, sudah ada tandanya di sini. Kemudian apabila mau menggunakan alat ini, kita harus membaca dulu buku panduannya agar tidak terjadi kesalahan saat menggunakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Semua. Ini adalah salah satu contoh bahan yang digunakan di lab fisika material, yaitu C8H4O3. Pada bahan ini tertera beberapa simbol penanda bahaya. Yang pertama, korosif, berbahaya untuk kesehatan, dan iritan. Selanjutnya ada bahan yaitu CaO. Terdapat simbol penanda bahaya yaitu iritan. Salah satu potensi kecelakaan di laboratorium fisika material adalah kecelakaan tersengat listrik. Berhenti, jangan lanjut. Jadi, untuk menangani
untuk menangani apabila terjadi kecelakaan yang seperti zat kimia yang tumpah, maka kita harus segera membersihkannya dengan cara memberikan air kemudian dilap menggunakan tisu. Berikut merupakan hasil penelitian bidang riset material fotokatalis, di mana digunakan bahan TiO2 sebagai material katalis dan zat pewarna sebagai limbah. Pengolahan sampel menggunakan perlakuan dengan pemberian sinar UV dengan variasi paparan 2 jam hingga 48 jam dengan interval per 30 menit. Perbedaan warna menunjukkan tingkat efektivitas TiO2 dalam mendegradasi zat pewarna dengan bantuan aktivasi sinar UV. Ini adalah limbah yang dihasilkan oleh lab fisika material, di mana terdiri dari limbah aqueous dan sisa bahan yang tidak digunakan waktu praktikum. Laboratorium Fisika Material memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam menunjang praktikum dan riset yang dilakukan di dalamnya. Namun sangat disayangkan Laboratorium Fisika Material masih memiliki potensi untuk terjadinya kebakaran. Dan di dalam Laboratorium Fisika Material tidak terdapat adanya APAR atau alat pemadam api ringan. Dan juga alat dan bahan, terutama bahan kimia yang terdapat di dalam lab fisika material diletakkan menjadi satu dan tidak disusun dalam rak yang tersusun rapi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan di mana bahan itu menjadi satu tercampur dan terjadinya ledakan serta terjadinya kebingungan dalam mengambil bahan yang akan dipakai dalam riset. Sekian dari kami, terima kasih. See you next time.